Nah, Mukti Entut, Ya. 2001 Anda sudah nonton bola dong? Sudah. Sudah. Awal nonton bola itu 2001. Udah lempar-lempar pemain pakai telur gitu-gitu kan? Asli aram-aram segala macam. Yang dilempar malah seneng meneh gitu. Nah, komplit ada kacang, aram-aram, aqua, maison semua. Nah waktu itu kan dulu. Iya. Maksudnya di Jogja itu punya 3 tim. Iya. Ada PSS, ada PSIM, ada Persiba Bantul. Ada Persikup Kulon Progo, ada PSGK Gunung Kidul juga. Oh iya, tapi yang di level profesional Ya. 3 tim ini kan? Ya. Nah itu euforia sepak bola Yogyakarta sebagai supporter itu gimana sih? Sepak bola apa sih Yogyakarta? Wah seru. Saya tuh waktu itu masih lihat Yogyakarta dari lagunya Club Project tuh. Membayangkan suasananya ikut lagunya, lirik lagunya tuh. Iya, musisi jalan. Saya pikir semua musisi kan. Waktu itu, kali ini kalau sudut pandang saya ketika nonton PSIM waktu itu ya, itu tahun 2002-an lah, 2003 itu kalau di PSIM sendiri yang saya kangenin dan waktu itu emang benar-benar berkesan adalah pertandingannya itu malam. Malam, jadi meriah Bang, karena Ridho Sono? Mandala Gerida? Mandala Gerida, udah jadi soto Pak Soleh. Gak bisa buat bertanding lagi. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi. Yang tentunya lebih bagus daripada Just Talk. Kami lebih bagus daripada The Derby. Kami lebih bagus daripada Jebret. Kami lebih bagus daripada Rumput Gelora Bung Karno. Kami juga lebih bagus daripada Pembinaan Usia Muda Federasi Sepak Bola Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada pemain asing yang mau ditambah jadi 8. Kami juga lebih bagus daripada analisa di Twitter. Liga Wanita yang tidak ada. Oh betul, oh itu juga. Iya. Analisa di Twitter. Kami lebih bagus daripada analisa kepelatihan sok-sok sekali di Twitter pandit football. Kami juga lebih bagus daripada garis tengah, ruang taktik, fantasista. Bacot, kalian tidak paham apa-apa. Yang paham sepak bola cuma kami. Mamat, hari ini kita bertandang ke Jogja. Kita di Ngayog Jogarta Hadiningrat. Yoi. Di Yogyakarta. Hari ini langsung di Yogyakarta kita akan membahas soal kuliner. Kuliner Yogyakarta. Apa aja, Mat? Iya, karena kita udah ada kedatangan pakar kuliner di sini. Pakar kuliner Yogyakarta. Yang punya program kuliner. Yes. Kuliner. Iya, Jiro Luger. Yoi. Kita sambut bersama. Yang pertama. Big applause untuk El Metronom Mukti Entut. Ada satu lagi. Siapa tuh Coach? Ini julukannya Petualang Jogja. Petualang Jogja. Wah cocok nih 2 orang ini. Satu petualang, satu cari kuliner kan. Betul. Iya jadi. Karena 3 klub besar di Jogja sudah dia singgahi ketika jadi pemain. Betul. PSIM, PSS, Persiba Bantul. Betul sekali. Lahir dari keluarga pesepak bola. Legend Yogyakarta. Legend Indonesia juga tentunya. Legend Timnas Indonesia. Sering terdengar namanya di layar kaca Antv. Betul sekali. Jarum Super League dulu. Jarum. Liga Jarum kan? Iya. Ya Liga Jarum. Nah inilah kita sambut bersama. Inilah dia Coach Seto Nurdiantoro. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik, sehat. Kenal sama Mas yang ini? Asistennya saya. Oh asisten. Seto di musim ini. Asistennya Coach Seto. Musim ini asistennya saya. Asistennya. Musim ini ya? Musim ini. Coach tolong dipertimbangkan. Apa itu? Musim ini. Kalau masalah pertimbangan, kalau kita nggak cocok emang. Kasih tahu. Tapi saya tahu pemain-pemain yang kasih tahu pemain yang harus masuk di Liga 2 musim depan asuhannya Coach Seto. Oke. Pemain-pemain yang harus masuk ya. Iya. Untuk striker Coach Seto wajib memasukkan nama Sinang Jono mungkin. Striker di Jogja juga itu. Main bolanya udah pakai tekan itu. Oke, itu striker di gelandang. Di gelandang tengah wajib membalikan Super Sugeng. Wajib. Super Sugeng. Ngosek ya? Ngosek itu. Kayak di dapur. Di lini belakang apakah Ayub Anto yang akan Anda pilih?
Sebenarnya Ayub Anto lebih cocok dicampur sari. Lebih sering FYP campur sari. Lebih sering FYP nyanyi ya. Satu rekomendasi terakhir di bawah Mister Gawang. Ini kan penting nih. Di bawah Mister Gawang itu harus penjaga gawang yang kuat. Kiper Pintus mungkin coach. Pintus mungkin boleh. Yang banyak melakukan blunder ya. Iya, biar kalau tim coach itu kalah kan ada yang disalahin. Oke Mat, tapi sebelumnya aku mau kasih info dulu nih Mat. Apa tuh? Kalau Jarum Super tuh kan selalu konsisten dalam menyambut sepak bola Mat. Nah sekarang Jarum Super baru saja mengeluarkan Limited Soccer Edition dalam rangka menyambut pesta bola Eropa. Totalnya ada 10 desain tim yang bisa kamu sesuaikan dengan tim favorit kamu. Jangan lupa ada QR Code juga yang bisa kamu scan untuk tahu seberapa anak bolanya kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung beli sekarang juga di toko-toko modern retail terdekat. Ini rasanya super. Mantap, oke. Hari ini kita kedatangan 2 pentolan Jogja ya. Satu Hasanah persepak bolaan Yogyakarta di luar kepala. Yang satu lagi legend, pelaku sepak bola ini ya di bumi Yogyakarta ini. Kita akan ngobrol panjang Mat. Kita panjang sekali. Gak usah pakai waktu lagi udah ini. Oh ya boleh. Ini Bento tutup jam berapa nih? 12. Oke, jam 12 kita pindah Burjo Borneo dekat sini. Kalau waktunya nggak cukup ya. Iya Burjo Borneo dekat sini. Bisa deh. Coach Seto aku mau nanya dulu yang pertama ini. Oke. Coach Seto itu namanya Seto Nurdiantoro atau Seta Nurdiantara sih? Ke orang tua sebenarnya memberikan nama Seto Nurdiantoro. Cuman di akte tertulis Seta Nurdiantara. Di akte. Iya, jadi kenapa Seto? Karena ya ini sedikit cerita. Ibu saya melahirkan saat itu katanya dikelilingi banyak putih-putih, nggak tahu apakah itu malaikat atau itu suster-suster nggak tahu. Tapi katanya itu bukan suster. Oke. Nah makanya diberikan nama Seto. Seto kalau orang Jawa putih. Oh Seto itu putih. Harusnya saya lahir dikasih nama Seto. Iya, seputih Mas Mukti. Iya. Atau mungkin ini coach, nama adalah doa. Ah, ya. Mungkin orang tua coach Seto tuh pengen kedepannya tuh coach Seto jadi orang yang Seto to drugs gitu. Say no. no. Say no. Say no. Say no. Ya. Nah itu bisa jadi Seto itu siap yang salah pencatatannya apa bagaimana Coach? Saya nggak tahu karena masih kecil saya nggak bisa nanya. Sekarang mas-mas saya yang aja. nulis masih ada nggak? Kalau di akte-akte tetap Seta Nurdiantara. Nurdiantara Tapi ya? di dunia sepak bola lebih ke Seto Nurdiantara. Itu yang menyebabkan di name set waktu di timnas nomor Coach Seto itu tulisannya Seta kan? Ya betul. Karena sesuai dengan aktenya. Oh. Mungkin ini juga Bang kayak apa ya? Orang Jawa kan kalau ngomong sering pakai O juga kan. Seta jadi A jadi O. Ya. Seta jadi Seto. Bantul jadi Bantul gitu kan kalau orang sini tuh. Kalau Fajar Listiantoro itu Fajar Listiantoro apa Fajar Listiantara? Tetap Fajar Listiantara. Fajar Listiantara. Ya. Itu di akte. Iya. Di yang aslinya Listiantoro. Di aktenya Listiantara tapi di anunya Listiantoro. Dipanggilnya Listiantoro. Pakai Ya. O. Pakai O. Ya berarti memang ada maksudnya, bukan Ya. salah gitu. Mungkin. Karena dua-duanya kan nggak mungkin. Tapi bapak-bapak catatan sipilnya sama nggak itu orangnya? Siapa tahu nggak bisa bedain gitu A sama O gitu. Pelafalan aja mungkin. Iya. Mungkin juga Sukatoro itu Sukatara kan, jadi makanya disebut Sukatoro. Iya. Nah, saya mau nanya ke Mas Mukti nih. Mas Mukti pertama kali mengenal seorang Seto Nurdiantoro itu kapan sih? Kalau saya ya udah zaman saya kecil banget masih homeschooling kali ya waktu Wih, itu. Homeschooling. Homeschooling di mana? Rumah di mana? Daerah mana? Kota gede? Oh iya, aku sering tawuran sama ibuku sendiri kalau homeschooling nggak ada musuh kan. Di layar kaca sih kalau Coach Seto awalnya tuh. Pertama kali tuh? Iya, yang waktu beliau di PSS. Oke. Disiarin Antv waktu itu kan. Iya, betul. Itu Coach Seto. Tapi namanya sudah, wah di Jogja ini udah pada tahu semua Seto gitu. Semua orang Malioboro tuh Seto.
Masa udah terkenal. Karena banyak utang di situ kali ya. Bener-bener udah terkenal, Mat. Bisa dibilang Denny Caknan dunia sepak bola lah waktu itu. Wih. Coach Seto Jadi gitu. Mukti Antut yang kecil pun waktu Ya. itu sebenarnya sudah terdengar nama Seto Nurdiantoro. Sudah pasti. Besok ikut asisten ya. Asik kan? Lumayan nonton gratis. Mas Mukti sebelum Coach Seto ada nama lain nggak yang difavoritkan oleh Mas Betul. Mukti di Jogja? Mungkin pemain pertama dari Ya. Yogyakarta yang disukai, apa langsung Seto Nurdiantoro? Kalau saya ini saya loh, ini Ya. kalau yang lain nggak tahu. Kalau saya dulu ada namanya Pak Seni, ada tuh. Komentar kam di tempat saya. Pak siapa? Pak Seni namanya. Terlalu Seni, pribadi, Seni. Mas. Pribadi. Terlalu pribadi. Mungkin kalau levelnya yang liga, jujur sebelum tahu coach itu saya malah taunya duluan itu Bagong Ansori, M Ansori. Bagong Ansori, Om Ansori. Itu juga PSS Sleman. Itu ya. Ya. Itu udah nonton stadion tuh. Belum. Saya nonton pertama kali ke stadion tuh PSIM. Kelas berapa tuh? Kelas meeting kalau nggak salah. Bagus. Bagus. Kelas ini. Kelas 1 SMP. SMP. 1 SMP. Pemainnya masih Seto Nurdiantoro dan kawan-kawan kan? Enggak. Itu waktu itu PSM Rano. divisi. Enggak, maksudnya generasi itu masih kan? Masih main di... Coach itu masuk udah di liga yang paling atas. Apa sih dulu divisi utama? Utama, Divisi ya. Itu saya nonton PSM masih divisi 1. Oh. Zamannya waktu itu saya nonton seleksinya Jim Sandoval waktu itu. Saya masih ingat sore. Oh, Jamie Sandoval belum main tuh, Belum. baru seleksi. Dulu tuh PSM kalau seleksi kan bisa ditonton umum gitu. Oke. Jadi membaur tuh pemain sama turis Prawiro Taman di situ atau Tidak bisa dibedakan. soalnya banyak yang nggak Tidak jago bisa Bang, cuma dibedakan. bule doang banyak dulu. Ternyata ambil dari Prawiro Taman. Iya, karena nggak bisa pulang ke negaranya ikut seleksi gitu. Dulu banyak yang gitu. Mamat, tahu nggak Jamie Sandoval? Dengar apa tapi lupa-lupa. One man one club di Indonesia, nggak pindah-pindah. Lupa-lupa Di saya. PSM nggak pindah-pindah dia. Berarti kayak Persijap dong si... Evaldo. siapa? Iya, Evaldo. Evaldo kayaknya pernah pindah deh. Pernah ya? Enggak, one man one club itu. Pokoknya salah satu legenda asing di Jogja Jamie Sandoval. Arnold Bame juga one man one club tuh. Siapa? Arnold Bame. Arnold Ya lu bisa ini pribadi. Saya nggak boleh pemain di Pemain- Sel FC. Oh, pemain mana? Persiva Fakfak. Iya, kalau Coach Seto sebagai pemain karir pemainnya tuh dimulai di mana sebenarnya? Kecil saya di Kalasan, jadi mengawali Wes, di asrama klub. Kalasan dong. Asrama Papua dong di situ. Wes, Mulai gitu ya. main dengan teman-teman Papua dong di situ. Iya banyak di Krim. Jadi mengawali di PSK Kalasan, klub salah satu klub perkumpulan di PSS. Terus setelah itu ya mulai ikut suratin, ikut prapon seperti itu. Terus akhirnya di usia 17 sudah dipanggil ke senior PSS waktu itu. 17 tahun itu ya? Usia 17. Jadi waktu itu termuda juga dan setelah suratin ya. Jadi terus dipanggil dan sama dengan kakak saya ikut jadi satu tim di PSS tapi minim Jam terbang. terbangnya. Jadi untuk pengalaman ikut aja walaupun kadang dimainkan juga. Setelah itu baru itu perjalanan waktu sempat mau ke Perkesa Mataram atau ke Arseto. Tapi dari PSS sendiri akhirnya menjatuhkan pilihan ke PSIM untuk profesional pertama kali. Oh. Jadi waktu itu di PSM masih divisi utama ya. Iya. Nah, masuk di situ dan saya ikut Tahun di berapa tuh Coach? 9495 kalau saya. 1994. Masih ngising boy. Masih ngising. Berarti itu Liga Indonesia pertama Coach ya? Liga Danilo. Liga pertama. Jadi penggabungan Galatama dan Perserikatan jadi itu tapi saya di PSM-nya putaran kedua ikutnya. Oh, putaran kedua. Habis setelah itu saya langsung diambil ke Pelita Jaya. Berarti Liga kedua di Pelita Jaya. Liga kedua di Indonesia Pelita Jaya. kedua. Iya, betul. Oh berarti itu liga pertama itu PSIM putaran kedua. Ya, betul. Musim berikutnya langsung ditarik Pelita itu. Pelita. Oh, Jadi waktu itu kenapa saya ditarik Pelita karena di waktu itu pelatih Pelita Pak Yusak, beliau pernah kita kompetisi saya ikut PSS, jadi dia ngelihatnya di situ. Jadi begitu dia sudah pantau, saya ikut PSIM, selesai PSIM saya langsung disuruh
diajak ke Pelita. Pelita Jaya. Ya, Berarti betul. musim perdananya itu cuma setengah musim ya? Setengah musim. Itu udah dapat jam main tuh? Kenapa? Udah main? Oh main terus. Main terus? Oke. Iya, kalau nggak main dimarahin Mukti. Oh iya, samping rumah. Ngapain kesini makan gaji buta? Iya. kan gitu. Dia suka teriak-teriakan pemain dari stadion tuh. Iya, Ini benar. Makanya saya juga agak pasang kuda-kuda tahun ini. Iya. Siapa tahu nanti kalah dia ambil batu kan gitu. Tapi selama nonton Coach Seto di stadion saya nggak pernah teriakin Coach Seto. Ah. Kalau yang lain sering. Kalau Emi Irfan Anda teriakin apa? Em Irfan enggak bro. Em Irfan itu bisa dibilang Arjen Robbennya Liga Indonesia dulu. M Irfan. Em Irfan. Dulu Pemainnya sama. saya sering nyusun hobi lah. Ah. Tahun ini timnas itu bagusnya siapa ya nyusun formasi Ya. gitu. Emi Irfan tidak terbantahkan. Emi Pemain Irfan- favorit saya kiri itu. M Irfan 17. Emi Irfan dengan rambutnya yang jarang-jarang. Iya. Lebih ke botak, Gokil. lebih ke botak. Iya. Suka banget dulu tuh nonton di TV padahal ya saya nggak tahu dia. tuh. Iya dulu kan waktu Em Irfan itu udah masuk Liga divisi Jarum. utama, Iya. Liga Liga utama, Jarum. iya. Iya. Nah, dari Pelita Jaya itu berapa musim? 6 musim sampai 2021. Lama. Loh berarti Coach Seto besarnya di 2000 Sawangan juga dong sepak bola awal-awalnya. Gimana? Besarnya di Sawangan dong. Betul. Makanya ya saya beruntung kalau tinggal di Jogja tadi bilang terlalu nyaman. Oh ya. Jadi Enakan. alhamdulillah saya ke Pelita 6 tahun. Dan di situ banyak sekali saya banyak belajar. Artinya dengan pelatih yang sering gonta-ganti, dengan pemain-pemain yang selalu ke timnas. Jadi Betul. banyak belajar di situ ya. Iya. Itu berarti di sana Bongo pribadi kumpul Oh semua? iya, Bongo pribadi, Ansarul Itu Lubis. satu ini yang sama sama Bongko pribadi. Lah kan Bongo Pelita dulunya. Iya, Iya, tapi maksudnya sempat di ini sempat yang sama. bermain bareng satu musim. Satu musim doang kan? Enggak. Karena beliau sudah senior, terus waktu itu kayaknya ke Semarang ya. Itu yang akhirnya tim Primavera pada bergabung di Pelita Betul, juga. makanya Coach Bongo ini karena Aples masuk, terus Oh. Eko masuk yang dari Primavera dan kebanyakan banyak muda-muda. Iya. Oh Prima. Itu Pelita Jaya zaman itu berarti Berarti berapa pemain doang dong yang di tim Pelita Jaya itu yang bukan dari Primavera? 50-50 sih, Primavera nggak terlalu banyak juga. Dan itu ada gap tidak sih? Pemain-pemain ini kan dulu bintang banget nih pulang dari Italia. Iya. Dari Sampdoriano, iya kan? Iya kan? Iya. Bahkan cewek-cewek sana juga menggilai mereka gitu. Weh kakak Aples, raguin kakak Aples. Pulang gitu, nama besar mereka gitu. Itu ada gap tidak di antara pemain saat itu? Kalau gap enggak, tapi perasaan awal, Primavera nih, Itali nih kan gitu. Tak Tapi juga, begitu ya. campur ya, podo wae lah kan gitu. Mau. Sama aja lah kan Sama gitu. aja ya. Nggak ada orang yang Enggak ada gap. Jadi justru waktu itu di Pelita cukup kompak. Oh, nggak ada Jadi- yang ngeritik gitu coach. Hah? Yang ngeritik kayak 60% lah pemain ini. Jadi itu waktu itu kompak banget. Yang saya rasakan kalau mau nakal bareng, kalau mau baik bareng. Oh, Seperti itu. Nakalnya apa aja tuh bisa di-spill nggak? Aduh jangan. kenakalan Masa muda itu. Masa muda. Coach usia muda ada di Jakarta saat itu Dan di tim besar ya? Ya di tim besar Pelita Jaya kita tahu salah satu tim besar di sana finansial kuat. Bagaimana Coach sendirian berpetualang di Jakarta Coach? Berteman dengan siapa di sana, dengan pemain mana, terus bagaimana adaptasi terhadap tim Pelita Jaya itu sendiri? Kebetulan Pelita Jaya itu di Sawangan, jadi tempatnya agak terpencil sebenarnya. Ya. Makanya yang saya bilang tadi kita kompak bareng, nakal bareng, baik bareng. Jadi kita bergabungnya juga sama orang-orang kampung seperti itu. Kalau mau keluar pun keluar bareng. Oke. Karena dari tempat kita mesnya ke jalan raya itu agak jauh. Seperti itu. Jadi kita selalu dari situ malah tumbuh kebersamaannya luar biasa. Oke. Seperti itu. Jadi dengan ya kami kalau Nur Sewu kalau ke Pondok Indah ya kadang sebulan sekali doang. Oh, justru jarang ya. Kotanya Jarang jarang. sekali untuk bertanya. Karena Sawangan ke Pondok Indah jauh Lumayan. juga. Iya juga. Itu dekatnya sama siapa Coach di Pelita Jaya saat itu? Semua deket sih. Semua Sekamar dekat. deh, sekamar sama siapa? Yang paling- sekamar masing-masing waktu itu. Woi, Makanya saya bilang waktu itu era Pelita Jaya sangat luar biasa. itu Oke. gila. Berapa Jadi- kali UMR Jogja tuh gue gaji di Pelita Jaya? Waktu itu ya. Waktu itu. Saya nggak tahu. Ya ini saya bocorin waktu pertama saya gaji di sana itu
cuman 1.250.000 waktu itu sebelum Waktu itu Krismon juga. 9 berapa itu? 95. 95. Oh, 5. Dolar masih 1.500 itu. 2.000. Ya, dolar mah 2000. masih dipakai beli nasi kucing dolar. 1.500 kan. Waktu itu ya. Jadi ya itu pengalaman buat saya kan gitu. 1 juta 250. itu baru UMR Jogja 2 tahun lalu loh. 1.200.000. Enggak. Hah? Ini 95 Pelita Jaya, gokil. Gokil. Itu juga yang membuat Coach Seto mungkin jadi masuk ke radar tim nasional ya? Ya di Pelita itu saya ikut dulu sebenarnya pernah, tapi seleksi ke timnas pelajar tapi nggak lolos. Jadi sempat di level usia muda saya sempat dipanggil tapi ikut seleksi aja. Oke. Nah mungkin perlu proses akhirnya justru di Pelita Jaya saya masuk ke timnas senior dan itu juga perlu proses yang panjang buat saya. Dari seleksi dari 60 orang dikurangin jadi 40 orang, dikurangin lagi. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kompetisinya lebih ini tinggal comot, seleksi hanya 30 orang misalnya seperti. Kalau dulu prosesnya cukup panjang. Dan itu untuk menggenapi waktu itu kan Piala Asia, untuk Piala Asia. Yang diambil cuman sekitar 10 untuk tambahan pemain yang sudah Kerangka ya Mas? Kerangka itu yang Primavera tadi kan? Bukan, beda. Yang di atasnya lagi? Yang ke timnasnya ini. Iya. Jadi timnasnya itu waktu itu ada Haji Santoso, Bima Sakti, di era seperti itu. Di Jadi atasnya- enggak Primavera enggak semuanya masuk. Primavera masih di tim muda waktu itu ya? Ya, betul. Timnas mudanya ya? Ya. Iya. Kalau Mukti Entut, Ya. dulu itu suka sama klub lokal PSIM Ya. itu karena melihat pemainnya atau memang karena ada di lingkungan itu? Mungkin karena gratis kali ya. Oh iya benar itu. Karena saya dulu awalnya nonton kan diajak tetangga saya yang seorang pegawai PDAM kan. Iya. Dia kan punya teman yang ini tiket lah, ngurusin tiket gitu. Tapi saya masih kecil waktu itu nggak ada tiket anak kecil kan. Jadi emang gratis waktu itu saya sebenarnya. Nggak ada taman bermain dekat stadion buat anak kecil gitu? Enggak. Nggak ada. Tapi dulu setahu nggak ada tiket anak kecil soalnya. Iya, nggak ada. Jadi dulu sering pakai trik gandul namanya kalau bahasa Jawa ya. Jadi nepeng orang tua lain gitu, Pak. Saya diaku anak ya, biar bisa masuk gitu-gitu. Dulu triknya. Tapi ya karena lingkungan Mas jelas. Karena lingkungan ya? Lingkungan. Karena dulu kayak nonton bola tuh kayak rekreasi bareng-bareng satu kampung gitu. Tapi ada kebanggaan gak sih? Misalnya kayak tahu nih Coach Seto dari Jogja, Ya. terus lihat di timnas ada pemain dari Jogja nih. Ya. Itu ada nggak di kalau saya dulu di sana, wah lihat Ridwan Bau, Ya. Ian Kabes, walaupun Errol Iba gitu. Seneng tuh. Marganya fak-fak doang udah seneng banget gitu. Seneng lah, Mat, apalagi kan bisa tim Jogja dulu bisa masuk Antv disiarin langsung tuh seneng banget karena dulu sebelum tim Pakai bola itu ya, Jogja I masuk, love Antv biar nah, disorot. itu, biar kesorot. Biar disorot. Sebelumnya Jogja ini yang masuk TV terus tuh cuma Gunung Merapinya tok gitu. Jarang ada sosok yang dibahas atau terkenal tuh dulu ya, Iya, sekarang iya. banyak. Makanya seneng banget pasti, seneng banget. Ada sama ya berarti ya Iya, perasaan. jangankan itu Bang, ini di luar sepak bola aja ya. Dulu kan ada namanya MTV Ampuh. Iya. Nah, MTV Ampuh tuh ada peringkat tuh 1 sampai 10 band terbaik gitu. Kalau kayak Sheila on Seven sama Jigustik bisa masuk peringkat aja seneng. Karena Jogja Pride nih. Iya, karena kayak ya udah kayak liga beneran aja ada peringkatnya gitu. Iya benar dulu ada peringkat ya. Iya. MTV. Pride. Nggak paham nih dia nih. Nggak paham. Ngerti lah. Nggak paham musik. Nggak paham musik. Paham. Jogja Invasion aku paham. Wah, Seventeen. Leto tahu nggak? Leto? Kapten Jack tahu. Lagunya gimana? Kau datang dan pergi. Judulnya apa itu? Ruang Rindu. Bagus 100 buat Coach Riban. Silakan Coach Riban. Coach berarti debut di tim nasional itu Piala Asia 2000 apa sebelumnya? Di Piala 2000. Lebanon. Ya, Lebanon. Cuma sebelumnya kan ada turnamen Piala Kemerdekaan juga. Oh iya. Waktu ada 3 tim, Irak, mana lupa. Cuman kita juara waktu itu. Oh itu yang juara ya? Iya, yang juara Piala Kemerdekaan. Iya. Itu bagaimana Coach masuk tim nasional akhirnya? Terus bertemu teman-teman yang lain, ada Nur Alim, ada Kakak Imran masih di tim situ, ada Rocky Putri, Bambang Pamungkas dan sebagainya. Awalnya bagaimana Coach datang ke timnas tuh?
Yang saya rasakan adalah kebanggaan, sangat bangga kan gitu. Dengan saya bisa tampil ke timnas membela negara ini, salah satu mungkin banyak cita-cita dari pemain. Dari pemain lain pengen ke timnas, salah satunya saya bisa mewujudkan di situ. Dan bergaul dengan teman-teman macam Rocky Putire, terus ya dari level usia yang senior sampai yang dengan teman yang sebaya banyak pengalaman di situ. Oke. Ya itu dia, jadi banyak ngobrol-ngobrol macam-macam tentang sepak bola, di luar sepak bola kita jadi tahu bagaimana seorang pemain sepak bola. Orang tua gimana Coach melihat Coach Seto akhirnya tembus di tim nasional? Kan keluarga pesepak bola nih. Ada yang bermain di liga, ada 3 berarti kan? Dibandingkan dengan kakak yang masuk duluan siapa? Kalau Timnas. ke level pro, saya. Wih. Saya. Gokil. Tapi ada yang menarik sebenarnya, orang tua ini, kami keluarga sepak bola tapi orang tua bukan pemain sepak bola. Dan hanya menyerahkan, oke kamu senang sepak bola ya wis babalan, senang sepak bola gitu. Tapi sampai nganter latihan enggak ada. Kan, dan apalagi ibu saat pertandingan saya lupa, tapi ingat waktu saya di PSS, ibu itu ke stadion, tapi nggak mau masuk stadion. Karena apa? Nggak tahu, takut atau khawatir. Tapi beliau selalu mendoakan di luar stadion. Tapi sampai di stadion, Coach. Sampai stadion hanya sekali itu. Setelah itu nggak pernah ikut. Mungkin nggak kuat ya, maksudnya lihat kalau anaknya ditegak, Mungkin, jatuh, apa. mungkin. Tapi selalu support seperti itu. Jadi dan kebetulan saya 11 bersaudara, ceweknya 2, semuanya yang cowok main bola. 11 bersaudara. 11 bersaudara. 11. Sepak bola banget kan? Sepak bola banget sih ini. Kaptennya siapa tuh di tim? Berarti Iya, Coach Seto di Pelita sampai yang Pelita pindah ke Solo masih ada di situ? Masih. Pelita jadi- Solo ya? Ya. Sebelumnya jadi Pelita yang Jaya. Pelita Pelita Jaya, abis itu Pelita Solo Ya. masih. Pelita Jaya, Pelita Mastran, terus Pelita Solo. Iya Pelita Mas Trans benar. 3 Pelita itu ikut terus tuh. Saya ikut. Jadi hanya berubah nama karena ada merger dengan Iya, iya. Mastran, terus dengan Solo seperti itu. Berarti Jadi- waktu Krakatau Steel tuh ikut. waktu Krakatau Steel KS. saya pindah ke PSS. Oh, itu jersinya bagus itu yang Krakatau Steel. Pelita tuh. KS. PKS Iya. ya. Iya, itu udah pindah berarti ya. Saya pas pindah, Kenapa pilihannya adalah balik lagi ke PSS Sleman? Mm-mm. orang tua. Oh, keluar. Sebenarnya bukan alasan sepak bola, tapi orang tua. Waktu itu, ini cerita di luar sepak bola, jadi waktu itu ayah sudah sakit, tahun 2000 itu sudah sakit. Terus hanya ibu yang ngurus, akhirnya ibu ikut sakit. Makanya waktu itu saya laki-laki yang belum menikah, bukan anak yang belum menikah sendiri. Kalau kakak saya sudah, saya sendiri jadi saya disuruh pulang. Dan kebetulan PSS waktu itu levelnya sudah di Utama. divisi utama. Jadi saya pindah Sleman. Oh, jadi faktor keluarga ya. Faktor keluarga yang utama. Misal Sebenarnya di tahun sebelumnya PSS sudah nembus ini suruh balik, tapi saya nggak mau karena ya masih pengen berprestasi Di luar ya? Di luar. ya, misal waktu itu tidak ada urusan keluarga, berarti mungkin akan lanjut dengan Pelita KS. Waktu Jadi itu untuk ada tawaran tahun ke ketujuhnya. Persija sebenarnya. Oh 2001 ya. Ya ada tawaran ke Persija Persija. juara itu ya. Iya 2001. Sebenarnya seperti itu, tapi ya mungkin Faktor orang caranya- tua ya. Nah, Tua. Iya, betul. Nah, ketika balik lagi di PSS itu, yang menjadi penasaran tuh kan dulu sempat PSS nih, ya, masa muda. ya. Terus kemudian balik lagi dengan label timnas. Hmm. Seorang Seto Nurdiantoro itu merasa euforianya sama aja, ini ya klub Sleman juga masih PSS gitu. Apakah ada rasa yang berbeda gitu? Ini PSS berbeda nih gitu. Saya pikir sama, cuman yang dalam artian buat saya sendiri, saya di level ke PSS bukan level timnas. Saya sama semua dengan teman-teman di situ. Cuman mungkin perbedaannya Sekarang karena- lebih di respect. mereka lebih ini. Tapi saya sendiri juga ya sudah kita sama, nggak ada lagi ke timnas kan gitu. Jadi nggak ada lagi saya levelnya lebih tinggi, nggak ada. Sama semua. PSS Sleman itu 2001 ya.
2002 saya. 2002, 2001 masih di Solo. Itu PSS yang lagi jago-jagonya tuh. Yang Marcelo Braga kan coach? Ya itu perjalanan waktu, terus kemudian ada asing Marcelo Braga sempat kita peringkat 4 juga. Iya. Waktu itu, tapi ya begitu sepak bola, artinya perubahan dari tahun ke tahun, finansial dari manajemen berbeda, seperti itu. Iya. Nah, Mukti Entut, Ya. 2001 Anda sudah nonton bola dong? Sudah. Sudah. Awal nonton bola itu 2001. Udah lempar-lempar pemain pakai telur gitu-gitu kan? Asli aram-aram segala macam. Yang dilempar malah seneng meneh gitu. Nah, komplit ada kacang, aram-aram, aqua, maison semua. Nah waktu itu kan dulu. Iya. Maksudnya di Jogja itu punya 3 tim. Iya. Ada PSS, ada PSIM, ada Persiba Bantul. Ada Persikup Kulon Progo, ada PSGK Gunung Kidul juga. Oh iya, tapi yang di level profesional Ya. 3 tim ini kan. Ya. Nah itu euforia sepak bola Yogyakarta sebagai supporter itu gimana sih? Sepak bola apa sih Yogyakarta? Wah seru. Saya tuh waktu itu masih lihat Yogyakarta dari lagunya Club Project tuh. Membayangkan suasananya ikut lagunya, lirik lagunya. Pulang Tuh. ke kota, Iya. Musisi jalan. Saya pikir semua musisi kan. Waktu itu kalau sudut pandang saya ketika nonton PSIM waktu itu ya, itu tahun 2002-an lah, 2003 itu kalau di PSIM sendiri yang saya kangenin dan waktu itu emang benar-benar berkesan adalah pertandingannya itu malam. Malam, jadi meriah Bang karena Rido Sono? Mandala Krida. Mandala Krida. Udah jadi soto Pak Soleh. Gak bisa buat bertanding lagi. Nasi goreng sapi juga. Iya banyak orang yang Nasi goreng lesehan sapi. tuh di lapangan. Ada kolam renang Tirta di belakang. Di belakang. Hah? Air Tirta ya apa namanya? Umbang Tirto. Umbang Tirto. Umbang Tirto mandi di situ Mat bisa ngobatin gatal. Malah gatal-gatal. Iya. Itu malam dan vibes-nya tuh bener-bener hiburan banget karena emang banyak orang-orang yang pulang kerja, pulang sekolah dan emang nyari hiburan. Iya. Terus yang asik lagi tuh cemilan malam-malam di Jogja tuh enak. Jadi Apa bisa tuh? Apa, Cipil? Cheeseburger, salmon mentai gitu ya. Bisa Salmon Oreo. ya, salmon gitu. Seru Bang karena benar-benar waktu itu aku itu nonton bola tuh ya nonton bolanya pasti berharap PSM-nya menangnya pasti tapi perintilannya ini aku juga suka. Sebelum berangkat ke pasar Kota Gede dulu beli klepon, beli apa. Iya. Bawa di plastik. Di plastik karena benar-benar bisa menikmati tuh vibe malamnya itu. Ya, karena Sambil ngemil. zaman dulu tuh Enak. main malam tuh mewah tau Mat. Mewah. Nggak semua stadion di Indonesia kan punya Bisa lampu. main Iya, malam, ya, gitu iya. Bang. Sampai rumah saya kan di Kota Gede, jarak ke Mandala Krida itu sekitar 5-6 kilo lah. Itu saking mewahnya, sorotan lampunya itu sampai bro. Ini beneran, sumpah demi Allah. Karena mungkin nggak kehalang banyak dulu ya Bang ya. Dia kan tembak ke atas juga kan. Iya, ada itu yang- sampai ke pohon melinjo dekat rumah saya. Jadi dulu bisa buat patokan, wah PSIM tanding gitu kan. Karena ada sorotan gitu. Gara-gara lampu. Iya, Kan bisa kalau lihat di zaman berita, ngapain patok aja lampu. Waktu itu Jogja beneran belum sepadat sekarang ya. Iya. Bahkan konser pun Bang, 5 kilo itu ya. Kedengeran sampai rumah saya deng-dengnya. Iya, dangdut nih. Kayak Ariel gitu, tak bisa. Kak aku di rumah, kau menunggu. Bisa singelong dari rumah. Itu Jogja tahun 2000-an awal, itu true story. Sumpah demi Allah. Kedengeran Bang. Jadi kalau kata Ariel semuanya, bukti Iya, ikut. Ya, bener, sambil ke singelong dari dapur, rumah. ikut lagunya. Iya. Bener-bener vibe-nya tuh Hiburan. hiburan berarti ya, karena iya, iya. nonton juga tuh cara berpakainya juga slow. Ada yang pulang kerja ya udah masih pakai baju PNS, pakai apa gitu. Pakai kolor santai gitu. Oh enggak mungkin Apa pakai itu? pakai kolor, telanjang dong. Maksudnya kolor yang enggak panjang Mat gitu. Boxer. Boxer. Saat itu ini gak sih, kan kalau sekarang penonton itu supporter tuh demanding ya, maksudnya tim harus juara walaupun secara kualitas tim itu biasanya di papan tengah atau di Oke, papan bawah, iya. tapi mau apapun tuh harus juara. Nah zaman itu target untuk PSIM itu sebagai supporter apa Mas? Di kandang pasti menang gitu aja. Itu. Waktu itu udah pasti gitu Bang, di kandang tuh pasti menang. Pasti menang gitu. Jadi itu aja yang dicari ya gitu. Hah? Di kandang pasti menang aja. Iya, di kandang pasti menang gitu. Iya. Kalau away ya udah. Enggak ada. Kalau lagi laga tandang ya udah nggak usah. Iya, ya nggak berharap banyak karena waktu itu kan PSIM di divisi 1 ya. Itu lawan tim-timnya tuh kalau ada di koran-koran ada tuh beritanya.
Itu benar-benar tim yang pelosok-pelosok banget bang, kayak Persemai Dumai, Banyu Asin gitu, Persekubin. PSSA Anyahan, Asahan, Persekubin belum ada. Persekubin Gunung Bintan gitu, gitu-gitulah. Dan itu mungkin Coach Seto juga ngalamin, mungkin beberapa pertandingan tuh alasan kalahnya emang jaraknya jauh, terus fasilitas segala macam. Jadi kalau ketika tandang tuh ya udah kayak ya loss lah, kalau udah terlalu jauh gitu paling kalah gitu. Dan nggak bisa mantau lewat TV juga kan dulu bang. Live score belum diblokir ya waktu itu ya. belum ada diblokir juga. Ya. Kok bisa ya live score diblokir ya? Gitu. Ngapain ya? Karena orang lihat skor bola doang ya, nggak sempet nonton. Tapi dulu diblokir. Yang jelas pertandingan kandang selalu memuaskan. Ditunggu ya. Selalu menang. Nah kalau Coach Seto sebagai orang asli Jogja, kemudian main di klubnya Jogja, penontonnya ini juga saudara-saudara dari Jogja sendiri, euforia yang dirasa itu seperti apa sih? Main untuk tim sendiri gitu. Ya luar biasa menurut saya ya. Tapi beda-beda. Mas siapa ya? Pamit dulu deh masuknya. Iya mari. Barista ya. Coach Seto nggak minum dingin loh. Barista kayak begini ya? Ini apa? Coach Seto air gula Jawa ada nggak? Oh wis. Aku Oh ya dulu gitu ya. Air Minum gula Jawa ya. Iya kan? pakai gula. Sama garam dikit gitu Garam ya. dikit. Enggak pakai. Biar nggak kram katanya. Emang sekarang pemain bola nggak pakai air gula Jawa lagi Coach? Enggak lah. Enggak tahu. Itu masing-masing sih, kepercayaan masing-masing. Oh. Kalau dulu ada. Ada bang di sini bang. Itu supaya apa? Stamina. Tambah kuat. Kalau enggak dulu Stamina EE. kalau di tempatku pakai ini air dari kacang hijau, itu juga katanya bisa menambah stamina. Nggak tahu itu dibohongin atau beneran ya. Tapi kalau dulu main bola aku bawa-bawa juga itu. Ya kalau di Papua ya pinang siri itu ya merah-merah di iya. mulut. Itu penambah stamina. Oh, sambil main. Sambil main. Serius? Ya coba deh rasa main futsal aja aku makan itu. Saya berasa jadi dua. Tubuh saya kayak energi ada dua gitu. Itu yang Tibo suka makan ya? Titus Bonai. Bukan Tibo doang, bawa Salosa semua Ortisan satu keluarga makan itu. Makan itu. Semua iya, maksudnya itu kebiasaan karena ya, yang tadi itu memang menambah energi. Emang panasnya itu menambah stamina 2 kali lipat. Tadi apa nanya ke Coach Seto apa? Kebanggaannya ya. Supporter. Gimana rasanya main untuk ini karena nggak banyak orang yang punya kesempatan pemain bola ya untuk bisa merasakan main untuk daerah sendiri. Iya. Ya ini luar biasa. Kebetulan saya main di 3 tim di Jogja, PSS, PSIM, Bantul, dan setiap saya bermain di salah satu klub, supporter pasti penuh. Entah di PSS, entah di PSIM, entah di Persiba, supporter selalu penuh yang saya alami. Jadi dan masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Dan mereka sangat support untuk kebanggaan timnya tentunya. Ini sangat menjadikan motivasi tersendiri untuk pemain tentunya. Baik di PSIM, PSS ataupun Persiba. Jadi dan yang menjadi sesuatu yang luar biasa kedekatan kami pemain sama supporter ini luar biasa juga. Jadi apa ya di lapangan juga akan lebih dari 100% ya karena ini tentu di pundak adalah kota sendiri gitu loh. Tuh. Oh, iya. Cuman dinamikanya dunia naiknya wis tahu kan gitu. Iya. Dilemparin juga udah pernah kan gitu. Tapi kedekatan kami tidak akan luntur kan gitu. Tapi apakah Coach Seto itu merasa ya ini secara pribadi merasa bahwa Coach adalah pemain dulu yang dicintai 3 klub yang ada di dalam Yogyakarta. Sebagai personal nih merasa seperti apa sih? Saya nggak tahu secara pasti. Tapi di 3 tim ini saya merasa diterima dengan baik, itu saja. Tepuk tangan, luar biasa. Susah loh itu. Susah. Itu jadi pasti santai aja gitu ya, artinya mau di 3 klub ini semuanya menerima dengan baik, rasa cintanya itu nyampe gitu ya. Ya itu saya nggak tahu secara pasti ya, tapi saya merasakan kedekatan saya dengan teman-teman cukup baik. Iya, di semuanya ya. Di semuanya. Iya. Ini pakai orang yang sering memaki-maki gimana? Mungkin. Ketika orang bilang, saya tahu ape. Aku yang selalu membela. Ape. Tapi Coach Seto ini di zaman saya nonton Coach Seto waktu main ya,
ketika namanya disebutin, Umumkan, diumumkan ya. di Line stadion, up tuh biasa. itu selalu paling mendapat aplaus paling gede. Salah satu pemain yang paling kayak Seto gitu, Nurdiantoro gitu heboh gitu loh. Kalau apalagi kalau beliau sering jadi super sub itu pasti kayak wah menang nih. Karena beberapa kali ya coach ya sering jadi super sub dan benar-benar jadi penentu kemenangan. Oke, tahun besok jadi manajer ya. Ya siap. Ini dari asisten pelatih naiknya cepat banget nih. Terlalu cepat gitu. Biar pas kan di stand up comedy ada Brian Barcelona di Oh, Solo. iya. Nanti pasti. Tapi dia media officer di Persis. Aku juga belum bisa kalau justru belum bisa. Kalau ini manajer lebih berat lagi. Kitman aja aku, coach. Gitu. nemenin Mas dong. Katro nggak apa-apa. Kitman aja. Jangan Hitman gitu. Tapi Mas Mukti berarti di Medio itu Coach Seto ibaratnya di Jogja ya, udah nomor 1 nih pesepak bola nomor 1 lah, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang Prince lah waktu itu. Prince kayak Del Piero-nya Turin lah waktu itu. Beneran. Totinya Roma. Totinya Roma. Tiap Seto gitu beneran. Nurdiantoro. Seto. Nordrax. Seno. Itu. Selain Seto siapa yang digituin lagi? Kalau PSIM ya? Iya. Super Sugeng. Super Sugeng yang baru-baru ini. Ya sekarang. James Sandoval pasti. Jamie Sandoval. Yang susah tuh Marjono. Marjono. Namanya terlalu singkat ya. Tapi beliau kapten juga waktu itu. Kan legend. Nggak ada, gitu nggak ada nama panjangnya ya? Gak ada. Jadi bayinya tuh suku kata, penggalan kata. Umar? Iya. Oh, sebenarnya namanya kalau nggak salah Sumarjono ya. Bisa sih Sumarjono bisa. Bisa sih. Tapi kan itu gak spasi ya, orang lain itu spasi. Seto spasi, Nurdiantoro kita teriak. Kalau Sumarjononya dipakai spasi, gimana? Susah sih ya. Iya susah. Iya. Tapi waktu dari PSS kemudian abis itu ke PSIM. Iya. Kalau tadi itu kan merasa dicintai banget, tapi awal-awalnya ada rasa struggling nggak? Merasa, aduh susah nih akan adaptasi gitu, mengambil pilihan karena di saat itu masih sangat rivalitasnya masih kuat sekali gitu. Saya melihatnya secara profesional. Jadi saat saya dikontrak di PSS misalnya, pertandingan PSM pun saya maksimal di PSS. Sama begitu saya ke PSIM lawan PSS Persiba, saya maksimal di situ. Jadi ini yang selalu tertanam. Jadi profesionalitas. Jadi tidak ada saya memikirkan bahwa rivalitas yang cukup lumayan apa namanya? Lumayan hangat. Iya. Itu tidak terpikirkan. Jadi saya sebagai profesional sepak bola aja melihatnya. Tidak memikirkan teman-teman saya nanti gimana ya adaptasi di sana, enggak. Toh akhirnya dengan mungkin ya itu itikat baik saya dimanapun saya bermain di situ akan maksimal. Jadi berikan tepuk tangan luar biasa. Ya selalu diterima. Iya. Itu coach main di liga ya, kan di Pelita Jaya lama. Ini kalau ada teman-teman yang dulu satu perjuangan nih di Sawangan gitu. Misalnya Kurniawan datang main di Jogja, itu kayak reunian berarti coach jatuhnya. Iya, kadang nemuin kemarin sempat terakhir pernah ada itu teman saya nggak ada waktu, teman-teman bermain di daerah Pakem sana. Jadi yang ngumpul ketemu, yang ngobrolin tentang dulu, ngobrolin macam-macam lah. Jadi kalau ke Jogja itu ketemunya Coach Seto berarti teman-teman itu ya? Enggak mesti juga, tapi minimal ada komunikasi di situ. Ada komunikasi. Iya. Kemudian setelah di PSS dan PSIM, Coach Seto juga pindah. PSIM itu tahun berapa ya? Yang mana ini? Pertama. Pertama ya itu 94-95. PSIM. Iya. Yang awal. Yang maksudnya setelah PSS ke itu. PSS sekitar 2007 kalau nggak salah. Ya 2007. Ini after gempa Jogja. Sebelum saya gempa di 2006 PSIM. berarti ya. Iya 2006. 2006. Ya, 2006. Jadi pas gempa itu saya di PSIM. Itu uniknya. Jadi saat mau gempa itu saya sudah mau tanding ke Pasuruan tuh. Itu habis sama Persija. Ya. Jadi sudah persiapan mau berangkat. Persekapas. Ya, kita kumpul di mes, lagi makan-makan, dioyak-oyak sama ini nih. Wow, luar biasa. Ada pemain yang Irfan tadi. Irfan. Apa namanya? Pagar 2 meteran lebih. Iya. Dia lompatin. Karena saking paniknya. Panik ya Coach ya. Panik.
Apalagi pemain Vietnam kan bisa tapi nggak pernah dipanggil timnas itu. Saya kesel banget. Siapa? Irfan. Iya Jara, iya. Jago tuh orang. Jago. Iya. Nah itu gimana sih coach, suasana lagi bermain sepak bola kemudian Jogja begitu, pada akhirnya ada klub-klub yang membubarkan diri. Ya. Bahkan 3 klub ini ya. Ya. 3 klub ini semua menyatakan keluar dari liga waktu itu. Iya. Bagaimana suasananya sebagai seorang pesepak bola? Ini daerah sendiri lagi tragedi dan kemudian pekerjaan juga lagi hilang nih. Ya. Sedih iya. Tapi ada sisi positifnya, akhirnya kita membentuk komunitas sepak bola, kita kumpulin dari PSIM, PSS ini, kita puter, terus nanti di situ penonton yang ini seri giliran kita sumbangkan. Oh kan tahu gitu. itu saya coach. Itu kalau nggak salah namanya Jogja United apa ya? Mungkin saya Itu lupa. pernah tanding di lapangan Karangkota Gede juga kayak bikin charity Ya, gitu kan coach. ya, Dan ya. itu semua supporter bersatu tuh di tiga klub ini ya. Betul. Itu bersatu untuk menghadapi tragedi yang ada. Betul, jadi kita muter, kita untuk mencari dana untuk kita sumbangkan ke teman-teman yang Stadion bener-bener temboknya yang kebelah gitu kan. Stadion ya? Iya Mandala Krida. kebelah Ya. gitu. Tapi sebagai pemain sepak bola tuh berharap apa sih ketika situasi itu kayak ya wes lah nanti Main bola ntar enak lah. dulu ini Jogjanya gitu. Baru saya cari klub atau apa gitu. Udah pikirannya itu masih di sepak bola nggak sih? Waktu gempa ya. Waktu tragedi ya, saya tuh penasarannya selalu adalah psikologis seorang pemain bola. Apalagi dia ada di kota itu, terus kemudian kotanya itu ada tragedi. Bagaimana psikologisnya? Kalau saya secara pribadi sudah nggak mikir sepak bola. Mikirnya udah kemanusiaan aja udah. Kemanusiaan, artinya memang kejadian di awal saya pun sempat kehilangan kontak dengan istri, dengan anak. Wow. Jadi sampai sore itu kita telepon nggak bisa. Jadi di mana istri di mana kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi sempat ada kepanikan, apalagi ada isu tsunami Iya, luar sempat biasa seperti itu. Jadi sudah tidak terpikirkan untuk bermain sepak bola lagi. Sepak bola ya. Iya. Jadi setelah itu terus ya saya akhirnya bisa muter sama istri, melihat situasinya, sangat menyedihkan memang. Betul. Kacau gitu. Iya. Saya yang 2010 dapat yang Merapi meletus saya panik. Kok saya putih ya? Ternyata debu tuh. Dari Merapi tuh 2010. Jadi apa itu? Hah? Jadi apa kulitnya? Saya nongkrong di depan itu tuh, di depan Mandala Krida, Kridosono tuh. Iya. Kafe apa namanya? Legend. Dulu kan memang gaul sekali ya. Iya waktu itu. Anak gaulnya Jogja bro, gua bro. Iya. Lagi nongkrong sama teman-teman Babarsari beberapa, itu 3 orang 4 orang. Nongkrong terus kita kayak apa besok kita ke pengungsian di atas. Ya. Untuk bantuin lah. Oh yaudah, ini kan Papua punya empati kita ya. Udah rencana tuh gitu. Yaudah sekarang kita pulang aja, besok pagi kita jalan lagi. Ada satu teman punya mobil kan. Iya. Udah masuk tuh ke dalam mobil pulang ke Bantul. Sampai Bantul turun-turun masih ngobrol, iya besok ya gitu. Sampai di dalam masuk ke kos, dalam kamar nyalain lampu. Kok putih ya? Pegang kepala, kok putih ya? Keluar udah setinggi ini debu. Tebel banget itu. Ternyata Merapi meletus lagi. Udahlah. Akhirnya Nggak jadi bantunya? tidak jadi dong. Mau jalan gimana? Cuma bagi-bagi masker di apa tuh namanya jalan kabupaten situ doang. Gitu. Tapi tentang pertanyaanmu tadi Mat, ke Coach Seto yang tentang ketika gempa apakah masih mikirin Sepak bola. Kalau saya sendiri nggak mikirin ya, udah mikirin hidup lah. Tapi teman saya ada bro yang benar-benar masih mikirin bola bang. Siapa? Ada teman saya Enggak, semua. ini lagi gempa nih. Siapa Beneran? mau pikir sepak bola? Jadi gini, dulu kan waktu tsunami yang Aceh. Betul. Itu ada yang pakai baju C Ronaldo terus dapat bantuan dari Ronaldo. Ini sumpah bang, sumpah demi Allah. Teman saya ada. Martunis. Teman saya ada orang Bantul, dia dengan sengaja tiap hari di pinggir jalan pakai baju Ronaldinho. Supaya Dibantu Ronaldinho. Dan ternyata yang bantu waktu itu Peggy Melati Sukma. Dulu kan ada uang kaget itu Mas. Iya. Nah itu yang datang itu. Dia dapat uang kaget itu. Dapat, tapi yang diharapkan Ronaldinho. Dia datang. masih mikirin itu. terinspirasi Martunis di Aceh. Iya bang.
Benar-benar pakai baju Barca waktu itu. Maksudnya masih ada itu orang? Hah? Masih ada sampai sekarang orang Masih itu? ada, masih ada, masih ada teman dekat saya itu. Maksudnya kenapa berharap Ronaldinho? Berharap dibantu. Iya, untung 2006 Ari Kriting belum jadi stand up. Kalau nggak bisa tuh, dia pikir Ronaldinho kan. Mirip-mirip gitu. Mirip. Kalau nggak Ronaldikin yang Bandung. Oh iya bisa Ronaldinho. Iya. Nah, berarti main kembali lagi di 2000 berapa coach setelah tragedi gempa? Ya setelah itu kan terus ikut lagi. Ya. Jadi 2007-nya berarti ya? sepertinya ikut. Jadi di tahun itu aja PSM tidak mengikuti kompetisi, Ya, tapi juga tidak degradasi. Iya. Nah setelah itu ikut lagi, ya ikut pembentukan lagi. Tapi di momen itu ya sudah kita nggak memainkan sepak bola di tahun itu. Iya. Jadi memang kita lihat kondisi sendiri bagaimana kondisi gempa waktu itu. Tapi sejauh apa coach lihat sepak bola bisa ambil andil di tragedi-tragedi gitu? Gimana? Iya sepak bola misalnya ya, yang tadi supporter pada berkumpul, bikin charity itu kan efek sepak bolanya kan. Iya. Sejauh apa sih sepak bola itu? Karena coach kan pelaku langsung, Iya. saat itu pemain juga gitu. Sepak bola itu sejauh apa bisa merekatkan lagi trauma, bisa orang healing lagi gitu-gitu. Ya artinya kan begini, ya kita tetap Mas siapa ya? Lu siapa yang orang kopi, sini. kopi. Oh orang sini, oh kopi. Tiba-tiba Semua ditanya saya mas siapa, mas kaget ya. siapa. Jangan semua Iya. dibentak. Nggak ada senyum, nggak ada apa-apa, tiba-tiba masuk gitu aja. Dia senyum tadi. Kaget saya. Senyum. Saya kan kalau ada orang kayak begitu saya antisipasi kan. Mas siapa ya? Iya. Nah ini Hah? buat Coach Seto dan Bang Mamat. Oh iya. Kopi. Kopi. Dulu Aliudin bisa gacor karena sebelum main bola ngopi. Ya, banyak pemain Dulu yang kayak pernah, begitu. ya kan Fun banyak. fact. Kan? Banyak. Dan itu pemain Eropa rata-rata. Espresso 2 shoot, Ya. baru main bola. Balotelli Joshua katanya. Kemudian Coach Seto pindah ke Persiba Bantul. ya habis dari PSM ke Persiba. Habis PSM Persiba. Ya. Itu tuh untuk menggenapkan main di tim Jogja semua atau gimana Coach? Atau Nggak. pertimbangan pindah ke Bantul? Artinya begini, setiap perpindahan itu ada alasan. Dari PSS ke PSIM waktu itu PSIM juara, habis juara di Bandung ya? kalau Iya nggak di salah. Bandung di Jalakarupat. Nah di saat itu kondisi internal PSS sendiri tidak begitu bagus. Dan waktu itu ditembusi langsung diajak pindah ke PSIM. Ya akhirnya itu salah satu alasannya. Karena PSIM juara, mungkin gregetnya masih, keinginannya masih Ya. ini, makanya saya pindah. Dan memang artinya apa yang menjadi pilihan saya, waktu itu PSS sempat moncel. Oke. Dibandingkan PSS ataupun Persiba. Begitu berjalan waktu hampir sama. Ya. Setelah beberapa tahun di PSIM, kondisi di dalamnya nggak begitu bagus. Persiba punya keinginan untuk naik. Ya. Nah, makanya akhirnya saya pindah ke Persiba dan di situ juga akhirnya bisa membawa Persiba Promosi. promosi dan juara seperti itu. Jadi alasan-alasan ini macam-macam. Seperti itu. Itu kondisi tim saat itu Persiba lagi bagus-bagusnya Coach ya? Iya, maksud saya dari sisi keinginan finansial ini sehat dan target jelas. Jadi waktu itu saya mau pindah ke Persiba itu jelas saya pamit sama PSIM begini-begini alasannya ya targetnya Persiba lebih tinggi dari PSIM. Target ya berarti soalnya. Target. Tapi coach, abis itu kan keliling-keliling di Jogja aja tuh, PSS, PSIM, Persiba gitu. Ya. Tawaran lain saya yakin banyak sekali. Betul. Kalau yang pertama milih pulang adalah faktor keluarga, Ya. selanjutnya bertahan di kota Yogyakarta, di dalam Yogyakarta ini, daerah istimewa Yogyakarta, faktor apa? Nah. Bagus ya, sebenarnya alasan utama ya itu. Masih itu. Keluarga. Itu yang Oke. paling penting. Itu yang paling penting satu itu. Yang kedua ya pengen membawa Jogja ini lebih baik. Seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin bawa PSS. Ya insya Allah tahun ini ya bos ya. Ya, Amin ya. Amin. Kemarin sempat juga bawa Persiba, tapi sebagai pemain merangkap asisten kan gitu. Ya harapannya ya Jogja ini kan lahirnya PSSI juga. Iya, benar Coach. Kok kayaknya kita ini banyak dijajah
tim-tim lain yang TC ke sini kan gitu. Padahal ada Hizbul Waton. Nah, PSHW. UMY bro. UMY. Lapangan UMY bro. Coach bagaimana bermain dengan di belakang ada back bernama Wahyu Wiji Astanto, Coach. Rasanya bagaimana Coach ada Coach? Lagi ada kasus. Jangan dibahas. Gak baca berita. Gak usah dibahas. Gak usah. Ada ini. Aku Gak apa-apa. Gimana Coach saat itu? Saya mengalami setiap tim mempunyai pemain-pemain yang luar biasa. Saat di PSIM saya punya teman-teman yang luar biasa, di PSIM juga lagi naik daun, di Persiba juga sama. Itu tim sangat luar biasa. Wijiastanto Buto, robot gedeknya gedean itu. Iya. Medeni. Jadi orang penyerang mau ketemu dia itu sudah takut duluan. Jadi rasa kita di depan aman kan gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Sekarang perkembangan sepak bola berbeda. Seperti itu. Sekarang udah lebih main taktikal. Main taktikal. Iya, udah bukan faktor fisik atau Betul. gede lagi dilihat gitu. Untuk Mas Mukti nih, kita ngomong mumpung tadi lagi ngomongin Persiba Bantul. Iya. Kenapa Ugik Sugianto nama punggungnya Ugiex? Itu menurut Mas Mukti faktor apa ya? Kalau ini ya, setahu saya di pergaulan di Jogja Pergaulan. Dulu tuh Ini skena ya? Hah? Di soal di skena. skena Jogja lah. Dulu tuh kita tuh suka nambahin nama kita pakai X gitu. Semisal Didik dari Didix gitu. Kalau orang yang namanya Andi pasti panggilannya Ande. Iya. Saya dulu namanya Matex. Matex. Serius? Matex. Itu kayak imbuhan slang aja di tongkrongan bang. Itu satu Indonesia kali. Hah? Iya. Indonesia juga? Di Akademi Pelawak ada Monox. Sebelum itu udah di Iya, tongkrongan, sebelum Bang. itu makanya ada di Jawa Barat juga pakai gitu-gitu. Iya. Kalau nggak salah ya NDX itu kan dari nama personilnya yang namanya Nanda kan. Nanda. Disingkat NDX gitu. Aku dulu juga Kenapa panggilannya- nggak Nandex? Kan lebih enak gitu. Aku dulu aja panggilnya Muktex gitu. Muktex pakai X. Kalau- Keren gitu nama ditambahin X bang. Kalau Abdur tahu nggak nama SMP-nya? Siapa? Brotex. Jelek banget coba. Terlalu jelek. Soalnya aku bayangin kalau Mas Ugik lagi ngechat ke pelatih atau ke manajer mau izin, Mas, Assalamualaikum, saya Ugiex. Nah itu kayak Nanti dipikir uginya gitu. X kan dulu di Dibacanya. chatnya kan. Iya. oh itu emang Kayaknya Gaya ya? Gaya bahasa tongkrongan kayaknya Iya. sih. Mas Mukti, tapi apa yang sekarang ini dirindukan dari sepak bola Yogyakarta? Apa yang dirindukan? Apa perbedaannya dengan dulu-dulu? Kalau dulu kan ada suasana itu tuh, suasana malam, Oke. makan itu. Apalagi selain itu yang dirindukan, yang pengen sekarang ada lagi dong kayak dulu gitu. Aduh, jawabannya harus hati-hati nih, Mat ya. Kenapa? Enggak ke sana, maksudnya enggak ke sana. Kalau saya lebih, ya itu tadi atmosfer sepak bola tuh berasa rekreasi lah gitu. Boleh kita punya ekspektasi sama tim kita, tapi jangan lupakan kalau sepak bola ini juga hiburan gitu loh. Iya. Itu yang paling penting menurut saya, karena football is the game, game is the fun. Yeah. Hiburannya jangan kalau Create by the rich, the stolen. by the poor. Create by the poor, stolen by the rich. kalau hiburannya udah hilang ya adanya cuma emosi mungkin ya bang. Mungkin kalau sedang dikuasai oleh emosional. Sama ini enggak sih dulu setahu aku ya 2010 tuh Ya. masih banyak tuh. Di Jalan Kabupaten banyak jersey-jersey tim-tim lokal. Ya. Di Malioboro juga kita Kenapa kamu ke jalan kabupaten? kan Kamu ini ya? kenapa sih? Bro, ternyata Setahu bro, saya di situ gila. cuma duren lapangan futsal. Saya Emang dulu ada sering futsal di situ kabupaten. Dia Emang sering kabupaten cerita ada sih. apa? Emang ada apa? Hah? Pijet bang situ, tempat pijet. Futsal apa? Zaman saya belum ada ya. Zaman saya belum ada ya. Dulu lapangan futsal di situ kan, iya kan? Lapangan futsal di belakang banyak banget, murah banget itu. Pantesan dia semalam kalau misalnya ke Jogja harus mampir ke tempat itu seger katanya. 300 cukup, emang betul 300. Wah. Parah, Muhammad Al-Katiri mau menikah. Belum pernah ada kasus pemukulan orang Pandeglang di sini ya. Kita mulai aja yuk ya, satu ini. Oke, Coach Seto, aku juga penasaran. Akhirnya kan Coach Seto banting setir jadi pelatih. Dan
ini sampai ketika Coach Justin inget gak? Ya. Coach Justin siapa pelatih tim nasional kalau dari lokal menurut Coach Justin yang cocok? Justin tidak ragu-ragu bilang Seto Nurdiantoro. Dia punya kredibilitas dan menurut saya Seto Nurdiantoro layak memimpin tim sampai bilang begitu kan? Ya. Saat itu Coach Justin. Nah, Coach Seto apa yang membuat Coach Seto ketika pelatih menjadi pelatih ya menurut aku ya pelatih hebat gitu Coach. Bawa promosi terus disegani oleh pemain dan diperhitungkan lah. Itu belajarnya waktu kapan dan di mana Coach? Kalau belajar nggak belajar ya. Artinya saya sebagai mantan pemain bisa merasakan bagaimana jadi seorang pemain. Ya. Jadi yang paling penting adalah suasana tim. Suasana tim kalau enak, asik, Ya. kebersamaan terjaga, keharmonisan itu akan bisa lancar. Ini filosofinya untuk di tim, tapi karakter bermainnya pasti akan beda-beda. Jadi itu menjadi kunci utama kita ini keluarga. Jadi saya paling benci kalau ada gap. Jadi ini ngobrol sana sendiri, ini ngobrol sini. Nah makanya harapan saya kalau bentuk tim ya enggak, ini enggak boleh terjadi. Kekeluargaan ya. Ya. Keluargaan, jadi Asian semuanya value sama. banget nih. Asian value. Jadi seperti itu. Dan apa ya? Karena saya mantan pemain jadi kedekatan. Saya merasakan saat saya ngelatih merasakan pemain seperti apa, saya bisa rasakan kan itu. Jadi kedekatan saya bisa menempatkan diri. Saat di lapangan saya coach. Di luar lapangan Brother. kalian mau panggil saya siapa saja boleh. Dap, Cuk, nah monggo. Janganlah kalau itu. Enggak boleh ya. Jangan. Artinya seperti itu. Enggak, itu saya Terapkan bicara ya, ke pemain mau panggil apa aja boleh, tapi di lapangan saya coach. Saya yang mimpin kalian kan gitu. Artinya membangunnya atas dasar kebersamaan lah ya. Ya, Sehingga tim betul. itu mau mendengarkan apapun semuanya Ya. sama-sama berjuang buat Coach Seto gitu ya. Betul. Tapi Coach, pertanyaan sebelum masuk ke Ultimate Team nih. Kenapa tiba-tiba banting setir jadi politisi juga? Apakah ada jiwa kebersamaan di sana? Itu ada momen tersendiri sebenarnya. Waktu itu ya, itu kan sekarang kan udah sepak bola lagi. Enggak, memang waktu itu kan saya lagi prestasinya mungkin nggak begitu bagus. Waktu itu anak saya 2 kali nyeletuk. Ayah berhenti aja dari sepak bola. Itu anak saya. Jadi 2 kali saya nggak tahu dia bohong atau enggak. Ayah udah lama toh di sepak bola berhenti. Kok saya ngelihatnya gelap ya, saya nggak tahu. Jadi ya keinginan anak sampai 2 kali, ya akhirnya ya udah saya stop. Dan dari situ sebenarnya saya sudah nggak memikirkan sepak bola. Seperti itu. Jadi saya selesai di sepak bola tahun kemarin waktu seperti itu. Jadi kedepannya ya udah saya akan jadi berusaha di luar sepak bola. Ya. Entah jadi pengusaha, entah kemana seperti itu. Tapi keputusannya berhenti dari sepak bola ya karena anak saya yang pertama, kemudian juga dari istri. Semuanya apapun yang saya lakukan Keluarga ya? Keluarga. Family man Tanpa banget ya emang. keputusan restu dari anak istri saya nggak akan. Ya. Family Seperti man. Family man. Mat, sebelum Ultimate satu lagi Ya. boleh, satu lagi ya. Coach, ini sebelum Ultimate aku mau nanya satu lagi. Kan sekarang Coach menangani PSIM ya. Fix ya, resmi nih ya. Insya Allah kalau resminya harusnya manajemen dong. Coba Dia bagaimana yang ngumumin. manajemen? Sudah resmikah Coach Seto? Bagaimana manajer Coba bagaimana? PSIM? Apakah sudah resmi ditetapkan Coach Seto sebagai pelatih PSIM musim berikutnya, Pak Manajer? Sudah diupload di IG juga. Ada di IG. Nah, patokannya upload di IG. Tapi- Dalam tanda tangan. Bukan tapi tanda tangan. tapi kan janjinya katanya Juni ini mau udah latihan. Udah latihan juga ini udah Juni. Mau apa? Juni udah latihan katanya. Oh iya. Oh mungkin lapangannya dipakai konser kan kemarin. Nah, ambil nomor, kontak-kontakan, sering nongkrong, ngopi bareng, mikir PSIM bareng-bareng tuh. Oh ini di sini. Oke. Ini aja. Jadi nggak usah masuk di staff resmi. Oke. Oh, tim pertemanan di luar aja, tim bayangan. Tim bayangan ambil isu dari Coach Seto saya beberkan deh. Emang ini orang anjing ya.
Tapi justru sampai sekarang Bang, saya ketemu Coach Seto tuh masih starstruck seperti itu. Segen ya. Beberapa kali ketemu Coach Seto udah lumayan lah, lebih dari 5 kali kali ya. Iya. Tapi pasti ngobrolnya panjang karena banyak sekali yang pengen saya tanyakan dengan beliau gitu. Iya. Nanti ada sesinya ya. Ada, nanti saya main ke rumah Coach Seto. Iya, jangan ke rumah juga. Ajak nongkrong di luar aja. Di Circle K Babarsari. Nah pertanyaannya presentasinya Coach dalam meramu tim ya. Sebelum di PSIM juga boleh sih. Coach Seto itu kalau dari 100%, misalnya 20% pemain senior yang punya leader, 30% pemain muda, 20% pemain asing. Nah itu dalam persentase coach itu bagaimana dalam meramu timnya? Berapa persen? Nah, aku pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Formulanya tuh kalau dalam coach atau membangun tim bagaimana? Sekalian dengan filosofi, taktikal. Menyerangkah, akan bertahan. Ya, atau pengen bermain seperti Atletico Madrid. Nah, Ini gimana Atletico Madrid gimana? Pelatih yang tahun kemarin kan bilang gitu, katanya filosofi sepak bolanya Atletico Madrid. Oh yang tahun kemarin. Ya. Ini Seto Nurdiantoro master class nih. Oke. Untuk Ini taktikal langsung di sini nih. Kita terbaik. Dapur Coach Seto ini ya. Iya. Oke, dapur Coach Seto. Nanti rekamannya baru kita kasih ke tim-tim lain. Jadi bocor. Bocor. Emang dia begitu. Oke, silakan Coach. Ya hampir sama seperti yang diungkapkan tadi. Artinya di satu tim kadang kita butuh seorang senior, tapi tidak terlalu banyak. Kalau di situ terlalu banyak, nanti dia yang ngatur. Jadi senior ini memang benar-benar bisa membawa, bisa membantu saya secara pribadi, artinya mengkondisikan dalam tim ini lebih baik. Artinya sebagai penyambung lidah lah. Psikologisnya seperti itu. Jadi untuk senior sebenarnya pertimbangannya untuk menjaga keseimbangan di situ. Di sisi teknis, fisik, mungkin fisik jelas sudah enggak. Tapi kenapa kita butuhkan untuk menjaga keseimbangan itu. Kalau lebih banyaknya ya sama seperti tadi. Jadi yang kita butuhkan pemain-pemain yang lain sesuai karakter yang akan kita bentuk cara bermainnya. Seperti itu. Tapi yang utama pemain senior ini tidak boleh terlalu banyak. Ya. Tapi coach tipikal yang lihat komposisi dulu, pemainnya ada ini, karakternya ini, baru racik strategi sesuai mereka, atau pemain-pemain itu harus mengikuti filosofi dan strategi dari coach? Perjalanan waktu pasti ada yang berbeda. Artinya di awal sebelum kita membentuk tim biasanya kan kita mencari pemain yang sesuai dengan karakter yang mau kita bentuk. Tapi kadang di perjalanan waktu kita ngelihat ada sesuatu yang berbeda. Ini bisa kita seperti apa. Berarti adaptasi gak masalah ya bagi coach? Gak masalah. Cuman karakter cara bermainnya ini yang harus kita bawa. Oke, berarti tipikalnya tuh Ancelotti bukan Allegri nih. Oke. Ancelotti. Kalau Allegri nggak, Chiesa wingback, ayo harus wingback. Kalau Ancelotti, Chiesa bagusnya di depan nih. Sesuai. Rubah formasinya gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Untuk treatment ke pemain coach, misal ada pemain yang kayak Mamat, dia jago nih. Nah jago nih. Bisa mengubah permainan, tapi bandel, merokok, tidak tidur dengan baik, istirahat. Cuman ketika bermain memang contohnya bagus. jangan saya ya. Jangan langsung contoh. Misalnya Kan bisa. Mukti gitu. Ya. Bukti. Misalnya dia jago banget, cuman attitude di luar lapangan memang tidak sebaik dan tidak bisa dicontoh coach. Itu coach itu bagaimana menyikapinya? Ya. Pendekatan secara personal. Jadi artinya mungkin kita panggil ngobrol biasa sebagai teman. Artinya kita memberikan hal-hal yang positif. Ada berapa dulu pernah ada kasus sebenarnya anak ini punya potensi tapi karena ya kita kasih tahu. Jadi pendekatan secara personal. Kita bicara dari hati ke hati. Apa yang dia inginkan, saya ngasih masukan negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa, masih ada potensi untuk naik enggak. Jadi pendekatan secara personal aja. Jadi lebih dan akhirnya bisa berubah sebenarnya. Duduk bareng-bareng lah istilahnya. Ya, tapi tidak menjudge di muka umum. Iya. Oke. Intinya kalau dia bagus dan mau berjuang buat coach juga, coach akan kasih privilege tertentu ya, gitu ya. Iya. Artinya dan selama di tim saya selalu tanamkan di latihan misalnya terbaik dia yang main. Yang Selalu terbaik begitu. itu yang main. Saat latihan baik ada progres itu yang sering main. Oke, super agen carilah pemain yang
sesuai dengan ini ya. Di mana kira-kira di daerah mana sudah menemukan pemain untuk Coach Seto? Alfonso mungkin coach. Maksudnya Alfonso pemain Portugal ada. Pemain Portugal. Alfonso ada. Mat, garis tengah nggak punya nih. Tidak punya. Taktik. Ini dong. Ruang ganti tuh harus diulik juga. Iya, Ainur Rohman tulis artikel banyak lebar ini. Iya. Oke, Kita masuk ke Ultimate Team ya. Ya. Karena di sini ada 2 orang Jogja. Asli. Betul, dan bukan pengamat pelaku khazanah sepak bola Yogyakarta. Ya, betul. Ya, dari provinsi Yogyakarta kita akan suruh 2 orang ini membentuk sebuah kesebelasan yang dimana pemain-pemainnya diisi oleh pemain-pemain dari provinsi Yogyakarta sepanjang masa. Ya. Boleh, Ini bebas. ini yang bermain di klub atau asli Jogja. Asli Oh, Jogja. asli Jogja. Orang sini. Orang saya sendiri, Coach Seto sendiri. ya, nanti ganti-gantian. Kiper Ganti-gantian. misalnya Ya, siapa ya, itu. oke. Bikin kesebelasan. Ya. Oke. Boleh ini juga ya. Diskusi juga ya. Boleh. menentukan. Ya, nanti bisa Kita berdua bikin Iya, tim. boleh betul, ya, betul. bikin tim. Oh, Enggak gitu. sendiri. Ini kan buat latihan untuk masuk ke musim Oke. depan nih. Jadi Siap, diskusi. Kayaknya kamu merasa sudah banyak pemain. Iya, diskusi. Berarti Tapi saya sebutin sepanjang Coach Seto, masa. ACC Saya enggak siapa? gitu ya? Iya. Boleh. Tapi ini pemain provinsi DIY Yogyakarta. Oke. Mau itu legendnya klub apapun, Iya. bodo Boleh, amat. boleh. Iya, Oh, intinya berarti- dia asli oke. Yogyakarta. Saya nyebutin 2 nama, Coach Seto milih 1 juga bisa. Boleh. gitu. Iya, Oke. atau diskusi aja. Ini aja. Oke. Ini mending ini skillnya itu larinya, pace-nya Ini bagus. latihan Siap. Itu diskusi. Ini silakan. latihan untuk PSM musim Siap. depan. Iya, Siap, iya. siap. Siapa tahu ini kerangka PSM musim. Tapi kan sepanjang masa ini Iya, bisa iya, yang iya. dari dulu-dulu. gitu. Masalahnya pemain muda Jogja yang bermain di liga dikit, Mas. Tapi ada kan? Ada. Nah, silakan. Oke. Iya, iya. Bagaimana Anda meramunya? Iya. Ini kan sepanjang masa. Oh, sepanjang masa. iya. Sepanjang masa ya. Boleh Oke. dari Bisa zaman dulu. bisa ya sekarang juga dimasukin, silahkan. Oke. Monggo ya. Tapi yang orang Jogja ya? Orang Bukan yang Jogja. pernah main di PSM ya? Bukan, Bukan, orang Bos. Jogja, Yang orang asli sini. Jogja. Orang Sepanjang masa. Yogyakarta. Kuateh bisa, dia tinggal di Bantul. Bisa. Kuateh bisa. tinggal di Bantul, Tetangga betul. saya bro, Kuateh bro. Betul. Saya Oh, suruh. anaknya bapaknya masuk semua. Benar. Udah 2 tuh. Iya, bebas terserah. Oke ya. Oke ya. Formasinya dulu. Formasinya mau apa? Silakan diskusi taktikal. Jelas formasi klasik gimana coach 352? Gimana? Gimana Tanya zaman-zaman dulu. 3 Bank Mandiri apakah ACC? Siap. Oke. Oke. 352. 352. Oke. Keren, Al metronom. Dari kiper ya. Penjaga gawang. Kiper, silakan. Siapa? Dari kiper saya merekomendasikan pemain ini karena pemain ini cukup tenang dan kalau ngulur-ngulur waktu dia sangatlah pintar dengan mencium bola. Nah. Dia adalah Prasetyo Sugianto. Setuju. Setuju. ACC. Setuju ya? Setuju. Prasetyo Sugianto. Sugianto. Ini asli Jogja ya? Ya. Oke, center back silakan diskusi Oke. manajer dan pelatih. Center back cukup susah. Tapi saya merekomendasikan seorang pemain yang menurut saya pensiunnya cukup dini ya. Tapi sebenarnya bakatnya sangat bagus. Andri Wirawan bagaimana? Gimana? Marjono gimana? Katanya kamu suka. Tapi Marjono sudah jadi PNS kan. Udah. Kan ada Ya 3 kan? backnya, ada 3. Ya kan dulu, ya terserah silakan. Gimana? Coach Seto menilai Jatmiko? seorang? Saya Enggak lihat dia, ngalamin. masanya dia enggak ngalamin. Iya. Apa kelebihan yang Anda tawarkan? Apa kelebihan? Oke. Itu kan diskusi aja. Kelebihan dari Andri Wirawan ini postur jelas. Kita kan wartawan nih, memantau Ya. dari luar aja gitu. Postur Andri Wirawan ini di atas rata-rata orang Gunung Kidul. Dia tingginya 170 dan sampai sekarang sering main mini soccer sama saya juga dan saya Nah itu dia. dan saya melihat ini orang ini bakatnya masih gitu. Apakah tinggi badan itu masuk Tenang, kriteria? ngambil bolanya tenang, Nah, santai ketenangan, gitu. tinggi badan. Ini aja 2, Andri Wirawan atau Joni Sukirta. Joni Sekitar bukan orang Jogja Oh bro. bukan, tapi dia PNS juga di juga. Tapi kabar terakhir agak gini bro. Oh berarti ini aja, Andri Wirawan apakah sih? Andri Wirawan sepakat, Coach Seto, apa Marjono? Atau ada nama lain dari Coach Seto Ada nama mungkin? lain? Kalau saya Jatmiko. Oke, Jatmiko. Kenapa Jatmiko? Kenapa Coach? Jatmiko? Lebih baik dari Andri Wirawan. Maksudnya ini Enggak senioritas. Oke. Di era itu ada Jatmiko, dia
timing apa Baca reading the game. interceptnya, baca reading the ininya game. bagus, sisi bolanya Oke, bagus. ini faktor ketenangan, ini faktor reading the game, Iya, taktikal. taktikal ya. Anda ngikutin pelatih? Ngikutin. Oke, Siap. silakan. Tadi, Jatmiko ya. Jatmiko. Satu lagi, ya dua lagi. Dua lagi Center back. Jawa. Center back Marjono gimana? Tadi katanya PNS. Ini buat yang Ya tengah, ampun. posisinya tengah. Tengah. Ini kan kiri. Di tengah Marjono. Marjono. Kalau saya di tengah hampir sama, Siapa kan? tapi Mariono. Oh Marion. Siapa Mariono? Senior itu. Oh senior. Barengannya siswa di Kancing. Oh siswa digaji ya. Ya. Legend itu. Kelebihannya apa? Kelebihan? Ya hampir sama. Sama Jatmiko karena dia kalau dulu kan 352 pakai libero. Iya, iya. Dia yang baca permainan. Oh. Oke. Dia yang ngisi. Kan Anda gitu. butuh libero loh. Nah, Oke. kalau Marjono di sebelahnya Di kita sebelahnya setuju. itu Oke. Marjono. Marjono di sebelahnya. Berarti Marjono sebelahnya Ram. Jadi nama Anda setor, pilihan tempatnya diatur. Jangan salah. Ini memang duet bagus ini. Bagus, duet bagus ini. Bagus banget ini. Tengahnya siapa tadi? Mariono. Mariono. Kirinya tadi Marjono. Oke. Ah, Defensive midfield. gelandang bertahan. Silakan. Gelandang bertahan saya memilih Kaudi Wahyu gimana? Dia Kaudi bisa Wahyu. menjadi seorang gelandang coach. Kaudi Wahyu. Kau di Ada lain? ini keren ini. Super aja. Sumpah ini bagus banget. Dia emang Kaudi Wahyu. Anton Hirmawan bagaimana? Kalau dari namanya dari Hermawan sih. Anton Hirmawan dari Hermawan. Bentar, gelandang bertahan untuk PSIM siapa? ya? Oh ini aja saya. Siapa? Yang angkatan agak-agak muda ya. Oke. Pratama Gilang, bagaimana? Tetangga saya soalnya, kota gede itu. Gimana Coach Seto? Pratama Gilang. Oke, kau di Wayu. Kau di. Oh kau di Wahyu. Kau di Wahyu. Kau di Wahyu. Kau di Wahyu. Kahudi. Kaudi. Ini juga yang pengen laptop tolol memang. Nah ini teman-teman yang suka salah-salah ngetik, nah ini dia orangnya nih. Ini tuh yang bikin manajer dengan coach jadi terhambat gitu. Iya. Ini rekomendasiin apa, terus staffnya ngomongnya apa, jadinya salah gitu. Salah. Iya. Ini adalah sisi terkuat dari tim ini. Nah. Sayap kanan. Jogja tuh sayapnya bagus-bagus. Oke. Jajang wings. Sayap dah. Oke, bercanda. Sayap kanan ya. Ya. Bagongan sorry. Oke, setuju. Sepakat ini ya? Sepakat. Sepakat, oke. Bagongan sorry. Yang kiri juga nggak kalah jago. Siapa tuh? Topas Pamungkas. Oke. Topas Rasisi. Topas di Karena emang futsal. jago. Bagus di futsal. Wah, ini mas nih. Bagus Mat di PSM bagus ya. Saya pernah Skillnya. mau coba nahan tendangannya Topas. Saya biarin gol. Topas tuh Betul. AFF 2010 yang juara futsal Dulu kan? gaul, Iya, benar, iya Pak. gaul, lapangan gaul tahu? Gaul futsal. Gaul futsal Ya. itu gaul cup tuh Topas main di tim gaul tuh. Tendangannya kayak ini kita amatir loh, Anda profesional, maksudnya mikir dikit lah gitu. Slow aja ya. Iya, ditendang. Iya udah biarin gol aja. Tengah ya. Futsal ya, legend. Topas sepakat ya? Topas Ya. Pamungkas. Oke. Bukan Emir Irfan di situ. Emir Irfan, orang mana di Semarang. Semarang. Semarang ya. Jawa Tengah. Semarang ya. Oke, center midfield. Center midfield. Ada penawaran apa kepada coach? Nama Coach Yato juga boleh masuk ya? Hah? Nama Coach Yato boleh masuk. Bos, nanti ada saya sendiri nanti udah saya plot nih. CM. Selamat Nur Cahyo. Enggak di Jogja, cuman tinggal di Jogja Tinggal memang. di Jogja. Arga gimana? Boleh. Oh, bukan orang Jogja tapi tinggal di Jogja boleh? Kalau bisa orang Jogja. Orang Tapi Jogja ya? kalau udah nggak ada opsi boleh. Boleh. Wah Hendika Harga oke sih. Oke. Hendika Harga. Siapa? Hendika Arga. Hendika. Hendika oke. Harga. Hendika Arga. Sentimeter selanjutnya, CM selanjutnya. Sob. Central midfield. Central midfield ya. Oh, central sentimeter. Ini hitung-hitung tinggi badan dari tadi, faktor dia cuma tinggi badan dari tadi. Iya. midfield. 2005. Siapa? Rekomendasi? Wahyu Dianto Kancil gimana cara kita?
Dia punya speed yang cukup cepat. Untuk umpan-umpannya gimana? Dari tengah gitu dia bisa bagi Ada lain. Ada yang lain ya? Oke, yang lain. Coach Seto gimana? Ini nggak tahu dari Jogja apa nggak? Ruli Handoyo. Itu bagus banget itu doang. Oh, bukan Jogja itu Malang ya. Aduh, sayang sekali. Pindah Jogja Mas Ruli, tolong. Oh, ini ada coach dulu yang membawa PSIM juara tahun 2005. Siapa? M. Erwin. Medan itu. banget. Mahasiswa semua. Tadi masih memungkinkan Malang, oh ya Jawa, sama-sama Jawa, Semarang. Medan loh ditaruh di sini. Cari yang Bantul, Sleman ada enggak? Bantul, Sleman gitu. Dinan Javier. Itu Boleh, asli Jogja itu. boleh. Dinan Javier. Dinan Javier. Dinan. Sepakat, boleh. Coach Seto? Atau ada nama lain mungkin dikasih ke manajer. Manajer olah Siapa, bisa bikin transfer murah gitu. Ya kan nanti manajer yang olah kan. Oke, boleh. Ada Boleh, nama siapa? Dinan Javier. Dinan Javier. Dinan Oke, Javier. Dinan. Oke, attacking midfield. Attacking midfield tentu saja beliau Seto Nurjantoro. Seto Nurjantoro. Setuju coach. Setuju ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Seto Nurjantoro. Oke. Satu lagi striker. Hoki Caraka. Itu siapa ya selain hoki ya? Oke piye oke. Hah? Oh striker Roberto Kuate bro. Roberto Kuate pada zamannya ngeri itu. Dia udah WNI kan? Waktu itu masih imigran gelap dia belum belum jadi WNI. Maksudnya sekarang. Oke sekarang. Striker apa sih ya? Selain hoki siapa striker ya? Silakan coba. Mungkin coach ada mau disuruh untuk Oh ini transfer. MX-an. ini nama yang terlupakan. Ah. MX-an bener Oh, sekali Mas itu oke, gila dia. setuju. Setuju ya? Selalu Setuju. total bermain tim Transfer manapun MX-an. MX-an. Nah, satu super sub. Satu Super super sub. sub. Aku nyaranin dua sih, milih salah satu karena dua orang ini sering Gokil nih memberi manajer keberuntungan. Gila gini manajer nyariin. Gabriel Mukti. Ugi Sugianto atau Wahyu Dianto Kancil. Itu dua orang sering super sub itu di timnya masing-masing. Ah itu Fajar katanya. Ah iya. Mas Fajar ya? Mas Fajar. Enggak mau, enggak suka. Orangnya nonton gak sih? Itu ada orangnya. Oh ada. Mas Fajar coba berdiri dulu Mas Fajar sebentar. Bos Fajar tuh, ada Bos Fajar. Mantap. Parah ini manajer nggak mau nih kasih buat Ade nih nama Bos Fajar. Ini tentang profesional pekerjaan Mas. Bagus. Keren, Keren ini manajer nih. bro. Ini manajer keren nih. Iya. Tidak ada keluarga-keluargaan ya. Fajar Ditantoro menurut coach. Iya. Bagas Magelang. Ini Fajar Bagas, katanya. Bagas Adi Magelang ya? Magelang kan? Bagas Adi Sleman ya Mas? Ayo, Oh itu Magelang. back tapi dia Mas. Back. Oh iya maksud saya Wah Sukoharjo dah. Sukoharjo ya. Dan diskusi masih berlangsung, Mat. Silakan. Oke. Silakan tentukan pelatih dan manajer. Kita Mungkin menunggu ini saja. No Pendi mungkin. Waktu sempat masuk timnas ya waktu itu Masuk ya? 2012 Timnas, AFF. 2012. Pendi. Gimana coach? Siapa? Ah, boleh. Teman-teman boleh juga membantu kalau mau membantu. Ya, sakit siapa? Atau Mas? Benedictivity. Dia jatuhnya maling kalau dia. Bukan pemain bola, maling. Maling di stadion. Maling harus dipukulin. Herminanto inti tapi dulu. Siapa? Boleh memang yang inti kayak Coach Seto beberapa kali juga ditaruh super sub kan. Apa ini coach? Siapa? Tony Yuliandri orang Gunung Kidul. Oke, boleh. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Sepakat ya, Sepakat. Tony Yuliandri. Memang ini punya referensi Bagus. nama banyak. Boleh. Bang Pendata- Lati tinggal milih yang ini ya. Yang ini gokil nih, gokil. Nah, sekarang tinggal tentukan pelatihnya siapa yang bisa menangani tim ini. Pelatih siapa? Karena kan Coach Seto sudah ada di pemain. Ya, Kira-kira pelatih asli Jogja dulu ataupun sekarang yang cocok jadi pelatih tim ini siapa? kalau pelatih Coach Maman almarhum ya Mas ya? Almarhum Coach Maman sih kalau saya. Oke. Maman Durrahman. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Maman Durrahman. 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 Hi. Bukan Dur Arsyad ya itu temannya. Bukan. Gak ada ke Nah, situ. kapten berarti terakhir. Kapten. Kapten tim ini siapa coba? Ini kan biasanya ini tim udah terbentuk nih. Oke. Masuklah pelatih dipanggil ke manajemen. Piye iki tim iki?
Oke. Mau diapain? Ini harus ada leadernya nih. Oke. Siapa? Walaupun saya sebagai manajer tapi memanggil pemain itu tetap Pak karena lebih tua. Mariono. Pak Mariono gimana Pak Mariono? Mariono. Oh iya kan benar kan Pak Mariono? Mariono. Oke, kapten tim Mariono. Pak Mariono. Dia benar-benaran tulis Pak Mariono juga di situ ya. Kan ini nanti ada muncul mukanya di video itu muncul mukanya, namanya. Masa muncul mukanya Pak Mariono kan? Aneh banget ini orang ya. Oke, inilah dia Ultimate Team asli Provinsi Yogyakarta dari Mukti Entut sang manajer dan Coach Seto Nurdiantoro. Dan sebelumnya saya mau kasih info nih kalau Jarum Super itu selalu konsisten dalam menyambut pesta bola. Nah sekarang Jarum Super baru aja ngeluarin Limited Soccer Edition dalam rangka menyambut pesta bola Eropa. Totalnya ada 10 desain tim yang bisa kamu sesuaikan dengan tim favorit kamu. Nah jangan lupa ada QR code-nya itu yang bisa kamu scan ya. Jadi ada QR code di bungkusnya itu terus kamu bisa scan untuk tahu seberapa anak bolanya kamu. Ya, jadi tunggu apa lagi? Langsung beli sekarang juga di toko-toko dan modern retail terdekat. Sama-sama yuk. Ini rasanya super. Mantap. Nah, Bang Mamat sekarang juga kita akan mengizinkan teman-teman di sini bertanya, cuman karena waktunya terbatas hanya satu penanya aja. Oke, satu penanya ya. Jadi silakan dipilih. Yang mau bertanya angkat tangan nanti kita pilih. Kita tutup mata dulu, tutup mata. Biar kita nggak ada apa ya, profesional kan harus. Profesional benar sekali. Oke, tutup mata. Tutup mata. 1, 2, 3. Banyak loh. Pilih yang mana? Makin pusing sih harusnya siapa yang lebih duluan ya? Nah, yang mana? Dua bisa nggak? Dua. Tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan, yang mana-mana tadi angkat tangan. Nah, ya pilih deh Mat. pakai baju MU Anda gak suka karena Anda Liverpool. Nah, dia itu baju apa tuh? Metronom maju. Metronom maju. Baju Metronom maju. Mic-nya kasih. Sorry ya bro, teman saya fans Liverpool. Ini ada Liverpool depan. Wah, malah mas-mas yang pakai baju Liverpool nggak angkat tangan. Wah ini jersey-nya yang aku bilang tadi seta. Gokil nih orang. Kelas. Silakan di sebelah sini, Mas. Silakan di mic. Oh ya sudah. Malam. Ya. Siapa namanya? Satria. Tinggal di mana, Mas Satria? Di Pakualaman. Gokil. Siap. Asli Jogja ya? Oke mantap. Itu baju yang timnas ya? Top. Kelas. Punya ya? Lihat depannya Mas. Dapat dari mana Mas? Punya almarhum Bapak. Wah keren. Oke silakan. Idolanya Bapak Seto Nurdiantoro dulu. Iya karena punya bajunya ya. Coba tanya dulu deh. Sudah meninggal. Bercanda Mas. Namanya juga komedian. Ada celah masuk deh. Banyak kok yang marah dipenjarain kita, Mas. Apa? Banyak orang yang marah dipenjarain kita. Iya, tapi nggak marah kan? Enggak. Orang sama-sama orang Jogja gitu. Oh Jogja. Iya. Kamu duet saja sama Ayu Pantoh, Mas. Wah ngebel, aku ngebel. Ngebel gamping. Apaan ngebel deket terminal Giwangan? Lah, ngebel gamping Taman Tirto belakang. Emang ada ngebel? Ya elah, keluarin KTP nih ya. Ngebel. Di deket temanku agak ngebel juga. Lah ada di saya juga ngebel. Sempat tinggal ngebel juga. Ini udah mau nanya. Iya. Ayo, mau tanya apa, Mas? Itu kan sudah 3 kali melatih PSIM 2013, 2020, sekarang 2024. Oke. Apa yang memotivasi coach mau kembali ke PSIM? Sedangkan kita tahu manajemen PSIM-nya agak kocak. Saya nggak ikut-ikut. Kamera full sorot ke sana. Jangan ke Mukti, jangan ke saya ya. Ini manajemen nih. Berubah. Nah itu boleh sorot kami. Bagus kalau juara. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja? Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih ya Mas. Siap. Itu bajunya mau ditandatangan atau apa enggak ya? Nah, Mau ditandatangan Coach Seto? Nanti aja ya habis ini ya. Oke. Siap. Makasih ya. Makasih Mas. Wih dapat. Dia punya jersey yang Gila. legend banget. Saya tuh kadang iri sama orang-orang yang punya jersey yang Patch-nya aja tadi masih Piala Tiger, Bang. Iya.
Padahal Tiger udah nggak tahu di mana ya. Sekarang kan Suzuki Cup. Oh iya. Iya. Oke, Coach Seto silakan silahkan dijawab. Apa motivasinya kembali lagi? Ke PSM. Secara pribadi saya pengen bawa tim ini ke Liga 1. Secara pribadi. Tapi ini semua tidak cukup dari saya. Artinya perlu dukungan dari manajemen. Dukungan dari orang-orang yang terlibat di PSIM. Dari bawah kitman semua yang terlibat di lapangan ataupun enggak, termasuk teman-teman supporter. Harapan saya kita sama-sama. Jadi saya dipraktisi di lapangan, mungkin teman-teman supporter bisa lewat doa. Entah doa siapa nanti yang terjawab kita nggak tahu. Tapi niat yang tadi ditanyakan, saya pengen bawa tim ini ke Liga 1. Mudah-mudahan doa dan dukungan dari teman-teman yang mengharap PSIM naik ke Liga 1 bisa tercapai. Tapi itu perlu proses yang luar biasa. Banyak tantangan. Tadi sudah ada yang nyeletuk manajemen seperti apa kan gitu. Jadi ini tantangan juga. Harapannya ya ini ayo kita samakan. Niat kita, bukan. Ini karena banyak ya, bukan PSIM aja ya. Maksudnya niat yang ada di PSIM ini sama-sama. Niat itu buat saya kayak nulis surat. Alamatnya harus lengkap. Kalau alamatnya nggak lengkap, nanti sampainya kemana-mana. Jadi niatnya udah di hati, tek, sampaikan ke Gusti Allah, niatku, nah seperti ini. Harapannya kita sama-sama. Kita ikhtiarnya yang kelihatan, mudah-mudahan dicapai seperti itu. Untuk teman-teman supporter PSIM tentunya. Ya harapan kita, ya ini mimpi saya, tapi saya hanya bisa berusaha seperti itu. Masalah hasil tentu dari Gusti Allah. Yang penting kita berusaha. Itu mungkin ya, Mas. Oke. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Dan kita juga harapkan seluruh supporter Ya. yang di klub apapun di Ya. Yogyakarta gitu tetap bersatu untuk sama-sama meningkatkan sepak bola Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, terutama pemain-pemain muda dari Yogyakarta yang bagus-bagus, Ya. yang ada dari yang sekolah di UNY juga bagus-bagus itu banyak banget, iya kan? Iya kan? Ya, Di SSB Yogyakarta. Ya. Nah kalau tanpa supporter yang bersatu dan kuat, sepak bola kita tidak akan kemana-mana di situ-situ saja. Jadi kita harus bersatu dan tetap kuat di Yogyakarta. Mantap. Mantap. Oke, ya. Kalau begitu terima kasih Coach Seto. Ya. Sama-sama. Semoga Sehat-sehat. sukses. Amin. 1 tahun atau 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun ke depan ya, bersama klub yang dilatih. Siap. Sampai ketemu di tim nasional ya. Betul, sampai ketemu. Amin. Semoga ya suatu saat nanti ya Mas Amin. Mukti Ya. yang dulu lihat main di PSM sekarang lihat pelatih timnas. Timnas, ya. Orang dari kampungnya gitu kan. Seru pasti seru ya. Seru. Seru. Mas Mukti juga sehat-sehat Mas Mukti. Ya, siap, Muhammad. Amin. Tetap cinta sepak bola, Pasti. tetap cinta Juventus. Pasti. Wih, Thiago Motta atau siapa pilihannya? Pengennya? Marjono. Yang penting nggak Allegri saya. Yang penting kali. Sama-sama Siapa kita. aja boleh. Sama kita di Salaman. Oke. Kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Ripan Paduto pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Seto Nurdiantoro dan Mukti Yanto.